Oh, ini panggungnya lagi siap-siap nih guys, mau nyanyi. Ada oli bolen juga guys, kayak kue dading gitu loh. Kalau orang-orang tua di sini ada, pokoknya aman deh, jalan sendirian juga. Hai guys, welcome back di YouTube channel Mia di Belanda. Hari ini sebenarnya sekarang nih udah maghrib guys, baru aja maghrib. Tapi aku mau jalan sebentar. Sebenarnya nggak bagus ya jalan maghrib, tapi ya udah sebentar aja guys, sebentar ya. Kita mau lihat ada Christmas market atau Kerstmarkt atau pasar Natal. Jadi karena kan di Belanda itu banyak yang Natalan pastinya ya. Dan ditambah kalau winter itu seru aja gitu guys, ada lampu kerlap-kerlip, biar orang-orang tuh pada nggak suntuk gitu, gelap dingin. So ini kebetulan di desa tempat kita tinggal ada pasar Natal juga, jadi let's go. Ini dia guys, Christmas marketnya. Sebenarnya ini dari kemarin, jadi 2 hari, aku kirain Sabtu Minggu, ternyata Jumat Sabtu. Kalau dilihat tidak segitu besar dengan yang tahun lalu. Tahun lalu tuh sampai sini-sini, mulai dari sini. Tapi tahun ini kosong parkiran dan mulainya dari sana. Terus tahun lalu di sini ada panggung, tapi di sini mari kita masuk ke sana, let's go. Kalian juga bisa lihat bulan mulai nongol karena matahari, karena sudah maghrib. Dan kalau winter itu mataharinya sedikit guys. Ini sebenarnya masih sekitar jam 4:30, tapi udah mau gelap karena winter. Kalau winter itu mataharinya cepat tenggelam. Kalau summer mataharinya nggak tenggelam. Buat panggungnya nih, buat nyanyi-nyanyi nanti, tapi belum mulai. Ya udah begini guys, pasar, tapi pasar Natal, jadi suasananya suasana Natal. Tuh, ini cukup ramai, ini sampai malam, tapi kita belum malam, jadi belum gitu terang ya. Ada apa tuh? Oh, ada kacang-kacangan, waffle. Ini kalau di aslinya aroma wafelnya kecium banget guys. Ada dekorasi Natal di sana juga. Oh, ada permen-permenan tuh, segala macam permen warna-warni. Lampu pohonnya juga dipasangin lampu-lampu biar gemerlap. Nih kalau tinggal di desa di Belanda, hutannya nggak pernah dibabat guys. Tolong nih yang di Indonesia, hutan-hutannya jangan sering dibabat, karena kalau lagi Desember enak juga nih hutan dipasangin lampu-lampu biar kelap-kerlip meriah. Di Belanda hutannya nggak boleh sembarangan ditebas guys. Oh, ini ada dekorasinya tuh. Ini lucu banget. Jellyfish. Makanan burungnya jadi lonceng, teng tong. Gemes banget. Buat makanan burung. Gemes banget. Ini ada apa nih? Kita lihat. Oh, ada lilin. Oh, ada tempat lilin. Gemes banget. Ini juga ada makanan-makanan, kentang sama burger. Bagaimana Arnold Kerstmarkt? Kata Arnold mah biasa aja. Ada topi-topi Santa juga tuh guys. Kalau orang-orang tua di sini ada, pokoknya aman deh, jalan sendirian juga. Tuh topi-topi bando-bando Natal. Oh, ini juga ada makanan. Itu di sana ada kentang goreng. Coklat tuh, ada coklat juga. Ada hampers juga. Kalau mau kirim-kirim, setiap ada tempat makanan pasti ada buat duduk-duduknya, buat makan. Ada oli bolen juga guys, kayak kue dading gitu loh. Banyak banget dekorasi Natal, terus ada lilin pastinya, karena kan kalau winter cepet gelap ya. Oh, ini panggungnya lagi siap-siap nih guys, mau nyanyi. Nah, jadi seperti itu guys. Pasar Natal di Belanda. Kenapa dibilang pasar Natal? Karena diadakan di winter, mendekati Natal di awal-awal Desember gitu. Kenapa nggak pas Natalan? Karena kan pas Natalan semua orang pasti kumpul sama keluarga, hari libur nasional. Ditambah kenapa di awal Desember, jadi orang-orang bisa mau beli lampu-lampu, mau beli kerlap-kerlip buat biar rumahnya meriah. Silahkan gitu. Kalau dibukanya pas Natalan, udah mau tahun baru guys, udah telat. Udah sebentar lagi musim semi, begitu ceritanya. Tuh, jadi di seberang sana pasar Natalnya, lalu kalau ke seberang sana, di belakang sana rumah mertuaku. Dan ini kita kembali lagi ke jalan pulang. Itu di belakang sana juga hutan yang seperti sering banget aku videoin, itu hutan di pedesaan ini di dekat rumah kita. So, hi guys,
welcome back di dapur lagi karena tadi cash marketnya, Christmas marketnya cukup kecil untuk ditengok-tengok dan kita juga nggak beli apa-apa karena memang kita juga nggak butuh. Dan sekarang kita kembali lagi bikin makan malam setelah sudah sholat maghrib pastinya ya. Dan sekarang sudah jam 5:15, jadi tadi kita di Cashmark cuman setengah jam mungkin, 20-an menit mungkin. Dan saat video ini dibuat adalah dimana aku kemarin tuh membaca dan melihat banyak banget berita tentang banjir yang melanda 3 provinsi di Indonesia, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Aku turut berduka cita atas kejadian yang menimpa. Aku menyebutnya itu bukan bencana alam karena sesungguhnya bencana alam itu adalah terjadi misalnya gempa bumi atau banjir, memang bencana alam juga, tapi misalnya memang karena air lautnya yang meluap atau apa. Nah, tapi kan ini memang banjir juga, air sungai meluap, tapi itu bukan bencana alam menurutku. Itu kalau aku lihat alam Indonesia itu udah banyak banget dirusak orang. Maksudku gini loh, di Belanda itu kan negara di bawah air ya. Di sini tuh sering banget hujan, setiap hari hujan, gak ada matahari seperti yang kalian sering lihat di video-video aku. Belum lagi kalau misalnya di sini salju tebel, terus saat ada matahari saljunya mencair kayak gitu, tapi nggak banjir. Karena kenapa? Karena di sini tuh seperti yang kalian lihat juga tempat tinggal aku di tengah hutan. Hutannya itu nggak ada guys, dirusak sama pemerintah. Atau kalau kalian suka lihat video-video aku yang lagi jalan di jalanan setapak gitu, di situ tadinya suka ada sapi, tapi karena orangnya udah pensiun, sudah tua dan sapinya sudah banyak dijual. Dan sempet orangnya itu kan karena lahannya besar ya guys, lahan hijau kan tuh. Nah itu sempet dia punya ide pengen dijual guys ke perusahaan properti, tapi tahu nggak? Ini cerita beneran loh. Dan itu dilarang sama pemerintah. Kenapa? Karena nggak pengen lahan hijaunya itu dijadikan pemukiman kayak gitu guys. Jadi memang di Belanda banyak lahan yang buat dijadikan pemukiman. Tapi di tempat aku tinggal ini merupakan hutan taman nasional yang nggak boleh dirusak. Begitu ceritanya. Jadi semoga di Indonesia juga hutan-hutannya, taman-taman nasionalnya nggak ada dirusak. Please banget, kasihan. Aku tuh ya pastinya kasihan sama para korban musibahnya. Mereka itu bukan korban bencana alam, tapi korban bencana dari kerusakan, keserakahan para manusia-manusia yang merusak hutan. Itu menurutku. Dan juga selain kasihan sama orang-orang yang menjadi korban, juga kasihan dengan hewan-hewan yang segala harimau lah, gajah, orang hutan, segala macam yang memang tinggal di hutan yang kehilangan tempat tinggalnya. So kita kembali bikin makan malam guys, karena jujur aku jujur kasihan banget sama korban-korban yang terjadi atas bencana alam. Sekali lagi aku bilangnya bukan bencana alam, tapi ini bencana yang disebabkan oleh kerusakan hutan yang dirusak oleh manusia. Jadi aku turut berduka cita sama korban-korbannya dan apa ya, nggak bisa berkata-kata lagi guys, karena jujur nggak tahu, kesel banget. Jujur aku pernah kerja di instansi pemerintahan ya, dan itu emang anggaran mereka tuh besar banget gitu loh. Dan aku juga bertanya-tanya di sini, Belanda itu kan nggak ada alamnya, lebih sedikit dibandingkan Indonesia ya, tapi kenapa bisa lebih sejahtera, kenapa gitu. Dan kalau misalnya nih alam Indonesia dibabat, oke. Jujur dianggap buat perekonomian apa, oke. Pertanyaannya, kenapa semakin banyak yang dibabat, semakin banyak setiap tahunnya rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan? Kenapa? Ayo, ini kita lagi tumis ayam daging cincang gitu. Biasanya vegetaris ya guys, cuman aku lagi sesekali aku pengen makan ayam banget. Boleh dong, karena bagaimanapun juga kita butuh protein juga ya. Ini aku sudah selesai merebus sayurannya, wortel, terus ada sawi putih dan apa lagi? Wortel, sawi putih dan paksoy sawi hijau. Ini aku rebus dulu biar empuk gitu guys. Aduh,
Dan kita masuk ke tumisan ayam tadi. Jadi kita mau bikin tumisan sayuran pakai ayam kayak sejenis capcay. Oh, kita kedatangan tamu. Selamat datang. Siapa yang mencari-cari Milo? Milo, Milo. Milo, Milo. Lihat tuh. Ada yang nyari Milo. Halo, aku Milo guys. Siapa cariin aku? Dan ini dia masakan kita. Jadi tumisan daging cincang ayam, pakein tumisan sayur-sayur seperti capcay gitu ya. Tapi nggak pakein maizena, jadi cuma pakein saus tiram aja guys. Dan nasi putih pastinya karena biar kenyang buatku. Dan ini dia penampakan makan malam kita yang setiap harinya biasa aja. Nasi plus sayur tumisan capcay ayam gitu deh. Moet je ook wat samen doen? Hoeft niet, dank u wel. Few moments later. Hai, kita udah selesai makan malam. Kemudian ini kan malam minggu ya. Terus lihat-lihat yuk, lihat-lihat. Nggak taunya ada film guys di bioskop. Now You See Me yang ketiga. Kita pernah nonton yang pertama, kedua di Netflix. Kemudian yang ketiga kan jadi penasaran. So, kita lagi di Groningen mau ke bioskop Pate. Ada yang udah nonton Now You See Me 3? Jadi kita lagi di tempat parkirnya deket sama si bioskopnya. Jadi pas beli tiket dapet korting juga buat parkir di parkiran deket sentrum. Dan ini suasana di Groningen Sentrum, kota Groningen. Rame ya guys. Nah ini dia bioskopnya Pate, bioskop Pate. Let's go. Apa kita mau nonton apa? What is the name? Tuh, Now You See Me. Now You See Me, Now You See Me 3. Ini bioskopnya guys. Iman Zeh will need popcorn. Bilang nggak mau popcorn, ngabisin popcorn. Ini dia guys bioskopnya. Wih, belum ada orang. Wih, siapa tuh? Aku bilang sama Anut di sini, tapi dia mau di sini, jauh banget. Sebel deh kadang sama Anut nih. Salah satu pertengkaran rumah tangga kita adalah dalam memperebutkan popcorn, beli popcorn atau enggak, dan pemilihan kursi di bioskop. Sebel. Mulai rame nih bioskopnya. Hai, ini kita udah selesai nonton film, terus sekarang kita lagi di cafe ngopi-ngopi. Pros dulu, pros. Pros, ngopi malam-malam. Ini kita udah jam 11 malam, setengah 12, half 12. Ada motor nih. Mobil deh, suaranya kayak suara motor. Kita mau balik ke parkiran. Ini rumah-rumah di kalau di sentrum suka gabung sama pertokoan guys. Sudah bersama Milo lagi. Kamu nyariin apa sayang? Nyari apa kamu? Aduh, udah malam nih guys. Milo belum bobo.